karena LDI yang datang hari ini adalah para tokoh-tokoh yang nanti akan membawa pesan kepada masyarakat. Yang pertama, pesan kami untuk terkait gelaran pilkada untuk saling mengisi, mengasah masyarakat kita. Pertama, kami terima kasih bahwa LDI sudah berkontribusi satu hal menjaga kondisitas Jawa Tengah. Nah, ini harus pendekatan dakwah. Ini teman-teman LDI yang sebarannya cukup luas, kami minta bantuan untuk berdakwah tentang itu. Hari ini saya diundang oleh LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Tengah, yang mengundang teman-teman DPD se-Jawa Tengah. Saya mengucapkan terima kasih karena pada prinsipnya bahwa kemampuan anak muda ini harus kita jaga dengan baik dan kita isi bersama, tidak hanya dari pemerintah, tapi dari semua unsur termasuk LDI. Dan kehebatan LDI adalah bagaimana kemudian bisa membentuk karakter anak muda yang tidak hanya pintar, peduli, tapi juga punya akhlak. Nah, inilah kekuatan LDI. Maka kami menyambut baik apabila nanti di dalam perkembangan ke depan LDI semakin berkontribusi nyata menciptakan kader-kader muda yang handal untuk bisa membuat Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan semakin hebat. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat pimpinan wilayah tahun 2024. Acara ini diadakan di Grand Ramashinta Hotel Patra Jasa Semarang. Dengan tema membangun generasi tangguh berkarakter luhur, menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berkeadilan. Acara ini dihadiri kurang lebih 200 kiai LDI yang mewakili 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kepada segenap jajaran pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia se-Jawa Tengah ini. Jadi ada unsur pengurus dari DPW tingkat provinsi, kemudian juga pengurus DPD tingkat kabupaten, kemudian tidak lupa pula para alim ulama wanhat se-Jawa Tengah. Acara dibuka oleh Dr. Ardhito Bhinadi dari DPP LDI yang menjabarkan kontribusi LDI terhadap bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, kemudian juga dengan pendidikan bela negara, dan supaya bisa terus disampaikan ke berbagai tempat, termasuk dengan kejaksaan. Kemudian juga kita buat acara LDI untuk bangsa dengan jajaran TNI, dengan jajaran Polri, karena kita meyakini bahwa dengan kebangsaan kita ini yang utuh, maka LDI juga berkepentingan. Kalau bangsa kita ini aman, nyaman, maka kita bisa hidup dan tinggal dengan tentram, beribadah juga dengan aman, nyaman, dan tentram. Beliau menambahkan bahwa LDI terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi masyarakat yang berkarakter luhur dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai keynote speaker, penjabat Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno menyampaikan bahwa program LDI sangat sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Ini juga tema kami, Pak, di Jawa Tengah. Masalah sejahtera berkeadilan, ya, generasi tangguh, itu juga menjadi visi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Ardianto, tadi peran dari LDI, kami tentu saja dari apa yang disampaikan semua tadi itu, semuanya itu adalah bagian dari program dari pemerintah, Pak. Jadi kami matur nuwun sekali. Kapolda Jawa Tengah yang hadir sebagai pemateri, Irjen Pol Ahmad Lutfi dalam pemaparannya menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi di Jawa Tengah. Beliau berharap bisa menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat perekonomian masyarakat yang berdaya saing. Beliau juga berharap pemerintah mendatang dapat memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian, perikanan, serta pendidikan generasi muda sebagai prioritas utama.
Lutfi, saya hanya pesan petani, nelayan, terus anak muda, pesantren, tolong didukung. Nggih Bapak. Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional wilayah Provinsi Jawa Tengah, kita bisa bersaing tidak hanya Jawa Tengah sebagai sentral gratifinya pembangunan nasional. Jadi namanya Jawa Tengah itu Jawone Jawa itu Jawa Tengah Pak. Tradisi Jawa itu alun-alun merupakan sentral mocopat Jawa yang harus dikembangkan sebagai basis ekonomi Jawa yang harusnya menjadi sentral yang lebih besar, yang menarik dari segi apapun juga, yang itu menjadi nilai jual untuk wilayah Jawa Tengah. Hadir sebagai pemateri kedua, Zaimatul Hasanah menggarisbawahi pentingnya peran LDII dalam membentuk karakter bangsa. Ia memperhatikan bahwa sampai saat ini LDII berperan sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia sejak dini dengan membangun generasi unggul yang dimulai dari keluarga. Pendidikan akhlak sejak dini merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang berkarakter luhur. Saya Zaimatul Hasanah, Ketua Tim Kerja Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Tentunya Rapimgir ini harapan kami sebagaimana dengan tema untuk membangun generasi emas menuju Indonesia emas 2045 yang berkarakter luhur. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik awal dari kita semuanya, tidak hanya Ormas LDII saja tetapi bangsa Indonesia dalam menjaga keharmonisan dan juga kedamaian menjelang pilkada. Rapimgir ini menurut kami momen yang sangat luar biasa karena seluruh pengurus dari jajaran yang paling atas DPW sampai ke kabupaten kota semuanya hadir, bahkan semuanya antusias. Program penguatan kebangsaan, program bagaimana mengetaskan kemiskinan, program bagaimana penguatan di dalam pendidikan. Nah, ini menjadi penguatan bersama di dalam Rapimgir ini. Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Mas Hendi, menjabarkan visi pemimpin ke depan harus berfokus pada kesehatan dan pendidikan, serta memastikan generasi muda yang produktif dan berkarakter. Kita mesti sepaham bahwa ke depan ini generasi-generasi di bawah kita harus kita persiapkan dengan baik. Kami kemudian ingin menyampaikan pada Prof. Singgih dan seluruh keluarga besar LDII persoalan standar yang ada di manusia, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kita punya PR untuk membangkitkan mental generasi yang namanya generasi Z maupun Y dan masuk generasi milenial. Mudah-mudahan bersama LDII, Indonesia tumbuh berkembang maju pesat, anak mudanya produktif dan berkarakter. Yang jelas bangsa negara ini membutuhkan anak muda yang pintar, peduli, dan berakhlak. Kalau berakhlak ini pasti juaranya LDII dan Ormas Islam, kan gitu. Kan gitunya. Nah, yang pinter dan peduli ini yang kita harus bangun bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diundang oleh LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Tengah, yang mengundang teman-teman DPD se-Jawa Tengah untuk berdiskusi terkait dengan organisasi, dan di dalam undangan ini kami diminta untuk menyampaikan pandangan terkait dengan karakter generasi muda yang harus kita upayakan bersama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih baik di 2045. Saya mengucapkan terima kasih karena pada prinsipnya bahwa kemampuan anak muda ini harus kita jaga dengan baik dan kita isi bersama, tidak hanya dari pemerintah tapi dari semua unsur termasuk LDII. Dan kehebatan LDII adalah bagaimana kemudian bisa membentuk karakter anak muda yang tidak hanya pintar, peduli, tapi juga punya akhlak. Nah, inilah kekuatan LDII. Maka kami menyambut baik apabila nanti di dalam
perkembangan ke depan LDI semakin berkontribusi nyata menciptakan kader-kader muda yang handal untuk bisa membuat Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan semakin hebat. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapimwil DPW LDI Jawa Tengah 2024 ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran LDI dalam membangun generasi yang tangguh, berkarakter luhur, serta mendukung terwujudnya Jawa Tengah yang sejahtera dan berkeadilan. Dari Jawa Tengah, Kru Lines TV melaporkan.